Materi yang selanjutnya yaitu ilmu mustahalul hadis. Apa itu pengertian ilmu mustahalul hadis? Ilmu mustahalul hadis adalah ilmu tentang pokok-pokok ataupun kaidah untuk mengetahui kondisi dari suatu matan ataupun sanad hadis. Apakah itu ditolak ataupun diterima. Nah, ilmu mustahalul hadis itu ada 7, di antaranya ilmu rijal hadis, ilmu fan al-mubamat, kemudian ada ilmu ilal al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu nasik wa al-mansuk, dan yang terakhir adalah ilmu asbab al-wurud. Yang pertama yaitu ada ilmu rijal hadis, yaitu ilmu yang membahas mengenai para perawi-perawi hadis, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in, ataupun dari generasi-generasi sesudahnya. Yang kedua itu ada ilmu fan al-mubamat, yaitu ilmu yang membahas mengenai nama-nama perawi yang di dalam sanad dan matanya itu tidak disebutkan. Yang ketiga adalah ilmu ilal al-hadis, artinya ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi yang dapat menjadikan atau yang dapat mencacat kesohihan dari sebuah hadis. Misal menyebut mutasil pada hadis yang muqati dan menyebut marfu pada hadis yang mauquf. Yang keempat adalah ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang makna kalimat dalam sebuah hadis yang maknanya itu atau artinya itu sulit untuk dipahami dan jarang dipakai. Yang kelima yaitu ilmu nasik wa al-mansuk, artinya adalah ilmu yang membahas mengenai hadis-hadis yang saling bertentangan dengan cara menghapus sesuatu yang datang terlebih dahulu dan menetapkan sesuatu yang datang pada akhir. Yang keenam yaitu ilmu al-jarah wa al-ta'dil. Al-jarah artinya cacat atau luka, sehingga menunjukkan sifat-sifat tercela rawi yang dapat mencacatkan kedudukannya. Sedangkan at-ta'dil adalah mengadilkan atau menyamakan, yaitu menilai bersih terhadap seseorang perawi. Yang terakhir yaitu ilmu asbab al-wurud, yaitu ilmu mengenai sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa-masa diaturkan sabda-sabda Nabi Muhammad. Dari seginya, hadis dapat dilihat dari segi kuantitas dan segi kualitas hadis. Segi kualitas hadis ada 2 macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul atau hadis yang diterima yaitu hadis yang diterima dan dapat dijadikan sebagai sumber ataupun dalil hukum. Hadis yang diterima itu ada 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang perawinya banyak, sedangkan hadis ahad adalah hadis yang perawinya sedikit. Di antaranya yaitu ada hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih dibedakan menjadi 2, yaitu hadis sahih li khairihi dan hadis sahih li dzati. Hadis sahih adalah hadis yang perawinya bersambung, perawinya beragama Islam, adil dan kuat hafalannya. Sedangkan hadis hasan dibedakan menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzati dan hadis hasan li khairihi. Hadis hasan li dzati adalah hadis yang dapat dilihat jalur perawinya, sedangkan hadis hasan li khairihi adalah hadis yang sanadnya ada rawi yang diragukan keahliannya. Hadis hasan ini derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih dan kekuatan hafalan dari perawinya juga jauh lebih rendah dari hadis sahih. Kemudian yaitu ada hadis mardud,
atau hadis yang ditolak. Artinya, hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil. Nah, hadis yang ditolak ini ada dua, yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis dhaif yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung dan hilang pembagian sanadnya. Sedangkan hadis maudhu atau hadis palsu itu sebenarnya adalah bukan sebuah hadis, tetapi adalah perkataan atau sebuah kalimat dari seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai nabi.